Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuwajahah, bisa berkumpul dalam majelis yang sangatlah baik sekali, yang mana di sini kumpulan orang-orang yang soleh dan solehah, yang insya Allah menjadi pendobrak atau penerus dakwah, yang mana pada kesempatan kali ini di era sekarang ini mungkin jenengan sebagai aktivis TPA, TPQ merasakan keanehan, mungkin keanehan keadaan anak-anak, ya. Mungkin jenengan bisa merasakan kok bocah saiki beda karo zamanku mbiyen yo gitu. Bocah saiki anak satu aja ngalahke, kalau dulu anak 10 rame, sekarang cah siji ditangani dhewe rame dhewe, ngusah asik kelas. Ya itu, ya. Apakah jenengan ngrasake? Iya, merasakan. Alhamdulillah nggih, saged merasakan. Dan sebelum kita melangkah lebih lanjut, mungkin saya minta jenengan, ini kan aktivis biasanya nyuruh adik-adik toh. Sekarang saya minta jenengan memandang temen jenengan, kiri kanan nih. Siapa tahu berilah senyum nggih. Siapa tahu nek besok pas kita meninggal dunia ternyata saya nyolatnya adalah teman kita, ya. Kita kan udah nggak bisa. Apa meneh malah ngedusi, mencucikan malah itu, ya itu. Jadi itulah fungsinya kita bersilaturahmi. Bersilaturahmi nanti kita bisa melegakan hati kita. Di sini ada tugas, yaitu untuk membersamai Ustadz Ustadzah TPA, TKA, TPA, ya, TPQ. Kalau sekarang ngetrennya kan TPQ, ya. Nah, itu. Nah, padahal di Batko dulu TKA, TPA, saya juga ditanyakan apakah sudah ada contoh plangnya. Ini kan TK Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, TKA, TPA. Apakah sudah ada contoh yang bertajuk TPQ? Oh, kalau saya itu dari Batko belum ada. Kalau dulu belum ada, nanti insya Allah itu sudah menyeluruh langsung ke unit-unit, mesti langsung disuruh berganti semua. Tapi alhamdulillah masih TKA, TPA. Kalau TPQ itu memang sudah di luar Jogja itu memang ada TPQ. Sudah banyak kalau di luar Jogja rata-rata TPQ. Kalau di tempat saya yang di daerah mana Ngapak itu juga ada plang kayak gini, ya. Nek plang kayak gini mesti biasanya pakai metodenya Iqra. Walaupun dimodifikasi sendiri-sendiri bisa. Nah, kita sudah memasuki ke bab A. Kalau di tempat saya neng Gampeng kono, neng Gamol bab 1. Bab 1 ki apa? Bukan bab 1, tapi kandang bab 1. Ambune wangur-wangur niku lho Ustaz. Ngertos wangur-wangur niku? Babi. Le do nyebut nih bab 1. Kok bab 1 toh saya mikir wong baru ning kono. Kok bab 1 tak pikir BAB gitu. Nah, di sana memang ada bakso kepala. Nah, itu bab 1. Sate bab 1 ada sana, ya, banyak. Nah, sekarang saya mau bertanya di sini. Yang pertama adalah ini bab A, saya bab A-nya A, B, C, tapi kayak waktunya enggak sampai. Ya, enggak usah panjang-panjang. Sampai jam berapa ini biasanya? Jam 10. Ada kerja bakti ya Mas ya? Atau Mas? Ya iya, nek iso ki
acara rasa suwi-suwi, suwi-suwi le jagongan bae ya itu ya. Kita terapkan kayak gitu dan rata-rata. Ngisi nggak usah lama-lama, boleh paling gaya lihat jagongan. Karena kita sudah meninggalkan apa? Meninggalkan HP. Nah, itu jagongan we gayeng. Yang pertama adalah menjadi pertanyaan kita adalah mengapa engkau jadi guru TPA? Apa Mas? Jenengan Mas, kok jadi guru TPA? Nah, ini mbak-mbak, ibu-ibu, ustaz-ustazah, kan ini forum TKA TPA toh. Ayo. Oh, dora ngerti loh. Aku ulang ngopo toh yo. Ayo ya. Apa ustazah yang paling timur dewe ya, yang pengalaman paling kok aku jadi guru TPA yo malahan. Nama Mas? Mengikuti arus. Ya. Apa ustazah? Soalnya nang kampung kuwi ora ono sing ngajari nganu alif ba ta no. Ya. Yang pertama kita bisa ambil poinnya adalah yang pertama, poinnya tadi ini sudah terjawab. Yang ustazah belum jawab ya. Yang pertama adalah diajak teman-teman atau diajak takmir. Ayo toh, mosok kampung ini dhewe ora ono TPA-ne. Nah, ini kemunduran masjid ora ono TPA ini itu. Kalau di kota kayak gitu. Rano TPA ini kemunduran loh. Nah, kalau di kota itu di backup sama Basnas. Ya, jadi kalau ada pengajuan istilahnya untuk apa honorarium pengasuhnya itu nanti dinaikkan ke Basnas, nanti di ACC nanti tiap 3 bulan sekali atau tiap bulan sekali dikasih. Salah satunya saya juga mendapatkan kayak gitu, biyen, ya itu. Ya, itu. Ya, apakah benar ustazah mungkin masih ini yang domisili ngeringinan diajak temennya atau di kontak mire? Ya, ya toh iya itu. Dijak, guys di kanu itu. Yang kedua adalah ikut-ikutan mergo urung nyambut gawe. Nah itu. Ya. Nah, sudah nyambut gawe kemungkinan wegah kon mulang nek. Nah, kon mulang TPA ayo gitu kan ya. Saya waktu dulu juga ikut-ikutan. Koncoku ngalor ngidul kita seneng bae nganggo kupluk, nganggo bajune apik, bar nyambut gawe adus gitu ya. Nah, ternyata saya juga ikut-ikutan, malah saya kebablasan. Teman-teman saya sudah doa anslop, saya masih besok aku kebablasan ya malah gitu. Itu. Jadi itu yang kedua tadi ikut-ikutan. Dulu memang saya kalau diajak ngaji barangi, ayo ngaji. Ngaji ngopo nambah-nambah dosa. Kok nambah-nambah dosa? Jenengan tahu kalau ngaji nambah-nambah dosa? Tahu Mas? Nek ngaji malah nambah dosa. Apa ustazah kok nambah dosa? Nah, ngerti hukumnya atau dijalanke nambah-nambah dosa? Saya dulu berpikirnya gitu. Nah, ternyata saya malah saiki kalau ada santri yang bilang ngopo Pak untuk nganu barang, wah iki omonganku mbiyen kebalas saiki gitu. Jadi kita akan selalu bertanya jawab terus. Jadi kita jawab ini mungkin besok kita akan menemui kayak gitu. Jadi kalau orang Jawa itu ngarani apa ya? Akan nemoni dewi gitu. Ternyata saya nemoni dewi, saya merasakan oh iya ya. Karena bumi Jo ngopo Pak tekon buah ngomong gitu. Ora TPA ora apa. Iki aku langsung maklakem bertanya lebih lanjut. Nah, iki omonganku mbiyen nih kalau ganti balik ya gitu ya. Jadi tiap apa yang kita perbuat mungkin itu kalau orang Jawa itu sesuk nemai dewe ya mungkin seperti inilah seperti yang saya rasakan. Dulu saya juga disuruh apa? Kalau 17-an ngikuti apa? Kur nanti saat Wawan cari Melayu. Ternyata saya setelah nganu bulane iya pasan gede kon dadi ngurusi genti aku genti ngundang-undang ayo ndene. Ternyata saya merasakan ternyata ada balasannya kayak gini ternyata. Jadi saling berkaitan. Yang ketiga tadi ikut-ikutan ya. Saya ikut-ikutan awalnya ikut-ikutan, tapi yang ketiga kesadaran setelah ikut-ikutan karena ngamalke apa? Ngamalke kita tersadar ternyata apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa
wa 'allama. Saapik-apike wong yaiku sik sinau kalau sik ngajarke Al-Qur'an. Ternyata saya yang ketiga itu, saya tersadar ternyata yang ketiga itu. Karena apa? Karena saya menyadari saya dari segi ekonomi kurang, aku sesuk nek kanca-kancaku do iso mlebu surga kae sik do sugih-sugih iso do nganu, aku apa amalan saya itu apa? Nah, ternyata saya mengambil yang kesadaran itu. Seapi-apike wong, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Nah, itu. Ternyata saya tersadar gitu, saya berusaha terus-terusan. Nah, itu. Nek dikon hewan diurusi TPA-ne, ya insya Allah siap. Ya, itu. Jadi itu tadi ya, mengapa engkau menjadi guru TPA. Ini bisa diubah lagi, mengapa engkau menjadi aktivis. Nah, itu juga bisa. Pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Itu. Yang selanjutnya adalah di sini kita ringkes menjadikan nih, mau tak kayak tulis nih gini. Nih, biasanya kalau buku saya itu dipanggil atau dipegang anak-anak itu udah seneng, soalnya kadangnya uang saya tak masuk kayak gini loh. Ki mau bape kayak ini ya kayak gini lah. Gini Pak Wan duitnya no Pak, ini Pak Wan ono duitnya Pak Jat kok wae ngono. Jadi dikui kadang mau nggih bab endi ya itu. Jadi kadangnya saya cara kaso dompet itu biasanya cuma saya untuk apa? STNK sama uang cadangan paling 15.000 20.000 nek pas kebanan ketekan bensin itu. Jadi cuma itu. Yang ini adalah untuk dirangkum tadi mengapa engkau jadi guru TPA atau aktivis. Yang saya simpulkan bahwasanya seorang aktivis sejati, aktivis TPA ya, itu satu, itu adalah ia akan selalu berkreasi. Umpamanya apa? Kalau di sini tempat jenengan pakai metodenya apa Mas? Iqra biasa. Kalau yang di sini yang keringinan Mbak Dadia Iqra. Yang di sebelah sana Iqra semua sama. Oh ya, kalau di sini sama semua. Tapi kalau sudah sebelah berpapasan dengan kota itu banyak sekali. Di tempat kami itu ada qiraati, tilawati, ada yanbu'a, nah itu banyak, ada umi, nah itu fantasin, itu banyak ya. Jadi kita berkreasi maksudnya gini, biar ini boomingnya kan sekarang lagunya kayak ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Metode ini langsung bisa terjawab toh. Maksud saya adalah itu, berkreasi. Jadi kita untuk menambah keilmuan kita. Jadi ngene iki nek sakit booming kayak ngene iki kita pakaikan kayak gini. Nah, gitu. Walaupun pengajarannya pakai yang dengan kuasai, kita ambil praktisnya aja, praktisnya. Yang kedua, kalau yang model kayak gini, modelnya apa? Kalau di sini kayak masih banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti nek ibu-ibu sing anu, kayak ngene simbahku mbiyen ana kae. Ya apa? Pernah dengar Mas yang model kayak gini? Pernah. Jadi imam ada mbah-mbah. Gitu. Nah, itu metodenya zaman biyen gitu ya. Itu metode Mbak Dadia, alif fathah a, alif jer i, alif dhammah u itu. Jadi kita bisa tahu. Kita kalau aktivis sejati itu memperkaya. Nah, itu. Kalau yang modelnya gini. Kalau metode Iqra mesti familiar kayak gini. Allahumma tafli abwaaba rahmatik. Sama-sama ros. Tadi rosnya milik tilawati Umi, sekarang yang rosnya kayak gini. Apa? Rosnya siapa? Rosin dengan jalan. Gitu. Rosnya metode Iqra awal-awalnya. Awal-awal Iqra dulu adalah kayak gini juga.
Itu yang kedua, setahu saya itu yang kedua. Yang pertama yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Itu awal-awalnya itu di alun-alun utara itu diperkenalkan. Anak-anak dokudanan kabeh itu. Soalnya waktu itu adik saya kita pengen kayak gitu, gundelok neng alun-alun daudan-udan kayak aku dan-udan kok neng omah bae gitu. Ya gitu. Ya gitu. Kalau yang ini jadi jenengan nanti tak ini ya. Jadi mengetahui semuanya ya. Yang kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, metode apa? Kalau di tempat saya ada gini kan. Dur kan ini adalah modelnya Nahawan punyanya Qiraati rata-rata kayak gitu. Qiraati. Jadi itu ya. Jadi kita berkembang terus. Kalau saya ngajari di TK, saya lagoke kalau TK itu ayo bilang A. Ba. Ba. Mayune. Ta. Ja. Saya lakukan, saya buat lagu gitu ya. Jadi alif sampai dal saya buatkan abata saja kho. Nah itu. Jadi diulang. Jadi untuk anak-anak TK. Anak-anak TK dikasihkan Umi masih sulit banget. Umi a ba a gitu ya. Harus rancak terus loh. Jadi anak-anak TK itu masih inginnya main-main terus. Diajari gitu aja. Saya setahun belum ada yang bisa mumtaz kok, belum bisa yang lancar itu. Masih 1 tahun nih cuma sepekan sekali itu. Jadi saya buatkan gitu. Nanti huruf dal sampai selanjutnya saya ganti lagi, kayak ubahkan itu yang lagunya di atas ada Allah itu. Tadzaraza sashaso, tadzaraya sasaso. Jadi anak itu sudah fokus terus. Oh tulisan gini lagunya seiki loh, nah gitu. Nah itu jadi gitu, berkreasi terus. Ya, jadi guru TPA berkreasi terus. So yang beda so yang baru familiar adalah 1 2 3 4 itu so do to do aku fako itu dan sebagainya. Jadi kita biar apa dinamis yaitu. Jadi seorang aktivis sejati biasanya suka menambah kalau berkreasi terus ya. Yang kedua adalah walau ia sendirian ia akan selalu berbaur peningkatan terus gitu loh. Ya, walaupun kita orang baru di kampung tersebut mungkin kita akan terlihat nek wong zaman biyen ning anane nek berlian walaupun dikek neng comberannya tetap ketok kinclong cling gitu. Gitu. Jadi gitu. Itulah aktivis. Kalau yang tadi yang sering diajak itu adalah lepas berkarir dari TPA, biasanya udah lepas dia kerja wes orang ngurusin Nabi. Tapi di sisi lain besok dia sudah berumah tangga, ia akan menjadikan DM biyen ngajar TPA kenangan. Jadi kita berdoa mungkin kalau do mantan aktivis TPA itu jadi kenangan ada, ini buat repotnya TPA kurang dana ini, mungkin langsung dia ngasihkan itu. Aku biyen kenangannya jadi guru TPA walaupun diajak ini ya. Ada kenangannya tersendiri gitu. Ya. Tadi itu yang sering diajak, yang aktivis sejati tadi adalah itu. Jadi kedua-duanya itu nanti akan menjadikan apa? Akan terbentuk semangat hanya untuk mendapatkan ridho Allah semata. Itu. Jadi gitu. Ya. Yang bab kedua itu. Bab yang B ini tantangan guru TPA. Ini forum TPA kok ya, tuh ya. Kalau tadi dikasih sama ada tematiknya itu biasanya saya bagi 2. Saya bagi 2, jadi nanti yang sini teori, nanti yang selanjutnya itu saya kasihkan trik apa? Simple banget untuk menjadi apa?
nek kisah-kisah itu loh. Nanti kita buat, nah nanti suruh satu-satu dibuat suaranya gini-gini. Jadi kita buat. Yang kedua adalah tantangan guru TPA. Yang satu, pernah jenengan ngajari muridnya ra paham-paham? Pernah Mas? Ra ngrungokke ya itu. Gimana solusinya kalau gitu? Angel banget. Tantangan ini adalah tantangan. Saya juga pernah itu pas itu ngajari, saya juga sendiri, saya bukan guru disabilitas. Itu si anak tersebut itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, dia cuma melihat bibir saya terus. Jadi saya ngajari cuma saya tulisan sama watone bibir saya bisa mengucapkan. Saya bilang gitu. Anaknya cuma so ya cuma gitu dulu. Saya juga bingung gitu ya. Saya bukan praktisi yang gitu. Jadi intinya saya ngajarkan kayak gitu, langsung saya tulis. Ini tulisannya adalah A. Saya suruh sana nulis, ditulis A. Ini ja, ditulis ja. Ja, yang mana? Dia mau lihat bibir saya. Ja. Nih, bibir dilihat terus nih. Ja, langsung ditulis. Jadi paham. Itu. Tuh. Kalau yang murid kayak gitu, ada yang muridnya mungkin ustazah mempunyai anak yang keterbelakangan, mungkin maaf, IQ-nya keterbelakangan tapi naik golek duit pinter. Ada. Ada Mas. Tempat saya itu ada mantan TPA, naik kon moco angel banget tapi naik golek duit aku kalah gitu. Sana belas tanpa menginjakkan bangku pojokan sekolahan, saya tak rewangi sekolahan ini per bulan gajinya sama dengan saya. Oh. Iya, gajinya sama dengan saya. Pak DE yang jadi pengusaha apa? Pengusaha barkas. Nah itu, malah oke kono to. Aku ki tak rewangi sekolah kan TK loh, TK tekan aku tak rewangi bayare podo itu. Gimana kayak gitu. Itu adalah salah satu yang murid yang keterbelakangan, maaf itu IQ-nya. Jadi kalau diajari itu, sekali diajari dia langsung blas hilang lagi. Jangan pernah ngerasakan kayak itu? Diajari ini, halaman ini. Dah, saya nyontohkan gini. Blas hilang neh. Besok dibuka lagi yang ini. Apa toh Pak? Apa toh Pak? Nah itu. Untung dia tidak dibully sama teman-temannya. Kalau dibully, dia nggak akan berangkat. Ya, kadang dikasih panganan itu. Jadi kalau DE berangkat untuk memecahkan suasana keheningan, itu saya buatkan, tambah-tambahan, songo piro. Terus diguyu kanca-kancane sik nang pinggire, aku ora iso, Pak, ora iso. Pak Wawan iki ceradong iki Pak Wawan ngono ya itu. Ya itu. Ya, tambah-tambahan suwi banget itu. Jadi itu intinya kita cuma merangkul dan mendoakan dia, ya. Tapi sekarang malah jadi apa? Jadi preman-preman itu ya. Saya pas nang Malioboro saya nggak tahu ngerti-ngerti ditarik dijak salaman. Ya Allah yang muridnya kayak gitu. Jadi itu. Yang kedua, tantangan guru TPA adalah tadi itu ya, muridnya paham, kita mencari solusi ya. Solusi yang terbaik tadi kalau IQ keterbelakangan ya kita dirangkul aja nanti DE di asalnya dipoyok-poyoki terus gitu. Yang kedua adalah kekurangan trik dalam mengajar. Guru ngono-ngono terus. Tepuk 1. Nah, kalau sini masih pakai gitu, Mas. Tepuk 1 gitu. Tepuk 2. Bukan anak-anaknya udah konsentrasi. Iya, Ustazah di sini banyak. Masih yaitu untuk memecahkan keheningan keramaian bising ya, saya bilang keheningan soalnya rame ini banget itu. Anak siji ngalah ke kabeh. Tapi memang gimana ya? Anak-anak itu waktu dia TPA rame banget, tapi setelah dewasa
dia ada yang anteng banget. Saya mengibaratkan juga mempunyai kayak gitu juga. Saya istilahnya pengalaman di masalah kayak gitu, jadi saya bisa menceritakan juga. Sekarang malah jadi guru agama di Blunyarjo. Ya, waktu TPA rame banget, ngisruh, gue nek mangkat mesti ngisruh, soalnya tiap kali datang TPA itu orang tuanya kan berkecukupan, itu mesti ngasih snack-snack. Kalau dere datang mesti ngisruh, gue panane koncone ditendangi dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau kayak gitu, kayak menghadapi kayak gitu, itu biasanya kita agak menyendirikan. Jadi lain-lainnya diajari teman kita ajak kayak ya istilahnya omong-omongan atau gimana nanti. Tapi alhamdulillah sekarang malah jadi kayak gitu. Malah ada juga yang sekarang malah jadi pegawai BRI. Oh malah gitu kan itu. Ya monggo sambil dinikmati loh. Itu. Ya itu. Ya, tadi pembawa acaranya tidak mempersilahkan makan minum ya Mas ya. Ya itu monggo Mas, makan minum Mas itu. Ya itu. Itu yang kedua itu anaknya itu kayak gitu. Jadi gitu. Jadi gimana kita bisa kekurangan trik itu? Solusinya mungkin di pertemuan yang akan datang akan dibahas mungkin pengasuh yang lain ya. Saya cuma tantangan guru TPA adalah yang satu muridnya paham-paham, nanti tanya jawab aja, sharing aja. Murid yang ini gimana ya? Akhir jam 10. Yang selanjutnya adalah kekurangan trik dalam mengajar, tidak diizinkan orang tuanya. Anak era diizinkan orang tuanya. Ya. Biasanya langsung dipanggilkan guru privat. Ada itu. Mungkin anak orang tuanya gengsi. Orang tuanya gengsi padahal rumahnya sini, masjidnya di sana itu, dipanggil ke guru ngaji gitu. Soalnya gitu. Kalau di sini saya mau tanya bedane Iqra sama Umi apa? Kalau di sini Umi belum familiar ya? Belum. Tilawati belum. Kalau Umi memang harus terapannya ada sistemnya gitu. Ya. Yang selanjutnya adalah nih. Tadi dikasih solusi enggak tadi? Oh, dikasih ya. Nah, itu kan biasanya ada pemateri yang lain untuk membahasnya. Ya, ini di sini dicatat adalah menguasai ilmu terapan. Jika anak gini harus begini, kalau pentok-pentoknya ya melihat diri kita sendiri. Intinya kita kurang mendoakan anak tersebut ya. Sekarang itu guru-guru pinter-pinter nom-nom, pinter-pinter ya. Sekarang pegawai-pegawai itu nom-nom ya Mas ya. Nom-nom, pinter-pinter, akiune nganu ya. Tapi di sisi lain kemungkinan kita bisa amati adalah itu kekurangan di bab spiritualnya. Kalau zaman-zaman biyen kiai-kiai ini wani ndongake santri-santrine dhek nganti prihatin, dhek berpuasa dengan amalan baiknya, amalan solehnya mendoakan biar santri-santrinya bener. Kalau guru-guru sekarang adalah apa? Bayare semene, iki ngene-ngene iki ya. Jadi di sini adalah solusinya adalah kurangnya spiritualnya. Ya. Soalnya nek guru enom barangi kon poso barang ya abot ya Mas ya. Samsono saiki panase kaya ngene, saka omah nang nggone nang sekolahane panas kayak ngelak banget, wah koncone do ngombe teh ngene wah jan ngene gitu ya. Tuh, jadi bedanya adalah gitu. Jadi kekurangan di bab spiritualnya. Yang selanjutnya solusinya adalah santri bisa paham panjang pendek. Itu kalau tadi yang suwi banget itu ya, itu memang ada pendekatan tersendiri. Jadi secara otomatis orang tua juga harus berperan. Kalau kita baca sini tadi bacanya ya,
bacanya kalau di tempat sana itu pakai yang sebelum Umi tenar kan ada Bayati Ahmad Toha ya, yang baru tenar dulu, yang wal adiyati dhabha fal muriyati qadha gitu ya. Sebelum sekarang ada boomingnya Umi ya sekarang tuh. Kalau sebelumnya itu masih dikuasai oleh metode-metode Iqra yang a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi itu. Jadi solusinya tadi kalau kita bisa mendoakan anak-anaknya itu memang bisa paham. Itu jadi yang di sini tadi murid era paham-paham, kekurangan triknya dalam mengajar, tepuk-tepuk wae tidak diajari. Neng kono diajari nganu lho, kalau gurune iki itu lho iso malu bercerita lho. Nah, itu. Jadi itu nanti ada triknya sendiri juga ya. Kalau trik berkisah minimal kita mempunyai 3 suara. Suara kita pribadi, suara si gede, suara si cilik wis jadi ya. Praktisi TPA kayak gitu. Jadi nggak usah, ini tantangan juga ya. Kalau kita membacakan, nah itu membacakan ada kisahnya adalah si anak ngeyel karo wong tuane. Nek karo ibu ora ngono kuwi, engko disengeni gitu loh. Ayahmu nanti. Oh. Nah, jadi kita bisa cuma membedakan 3 suara wis dadi ya, gitu. Ya. Tadi kekurangan triknya adalah gitu dan nanti kita memperkaya sendiri. Yang ke selanjutnya adalah 10 seperempat. Nah, tinggal 15 menit lagi. Ini kita di tulisan ini kok Anda melihat 2 opsi tadi, kenapa jadi guru TPA? Tadi adalah opsi pertama, mengapa jadi guru TPA? Yang kedua, tantangan guru TPA kayak gitu. Yang ketiga, kita sudah mau selesai toh, kenapa menjadikan 2 opsi tersebut kita menjadi guru TPA? TKA, TPA, TPQ. Ya. Kalau yang bonafit TPA-nya yang bayar ya kita bisa benar-benar kita digaji. Seperti TPA yang sana itu tiap bulannya itu 14 juta itu masuk loh. Jadi guru-guru TPA-nya itu per bulan bisa karo tengah yuto. Seneng toh Mas? Tadi guru TPA bayare guru sak jam ngene karo tengah yuto. Nah, kuwi rong ngeles liyane ae sih ya. Yang itu yang pengurus Batku provinsi itu tiap bulannya itu 3 juta masuk kantongnya loh. Seneng toh tadi guru TPA. Kami guru ngalor ngidul senengnya karena guru cah cilik-cilik ya itu ya. Tuh. 3 juta masuk dia per bulannya. Tapi yo ke biaya hidupnya ya mungkin banyak juga mungkin ya. Semakin biaya hidup oke yo gajinya mungkin ya oke juga. Tapi setidaknya dia bisa save, bisa nyimpan uang gitu. Kok jenengan gelem dadi guru TPA napa ustazah? Apa Mas? Gelem dadi guru TPA napa Mas? Nah, saiki mungkin ra guru TPA ya ini remaja masjid mungkin. 1 2 3 sik ngeringinan ya. Apa Mas? Oh. Melihat 2 keadaan kayak ini, aku ya belum jadi guru TPA atau ya ngono. Nek sik nggih ning anu, kok kayak dijawab gurune dhewe dadak kayak pertanyaan gitu ya. Iya karena sini sudah ditulis kan gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi biar kita ada komunikasi dua arah gitu. Nah, kayak ngono toh, ini kita bacakan. Ya. Kita bacakan di sini bukunya adalah dari satu kampung yang enggan jadi guru TPA, maka inilah lahan saya beramal walau letih diuring-uring tonggo, diuring-uring wong tuane ya. Itu menjadikan lahan ibadah kita. Karena nek wong tua-tua iki biasanya sih yang saya bilang yang kaya-kaya ya. Rasa kami terusi ngomong kaya bae ya. Anaknya mesti tarik. Nggak boleh ngajari yang berorganisasi bareng-bareng. Wes, kowe sekolah, saya pinter, sesuk nyambut gawe kepenak itu.
Nah itu ya. Kalau orang-orang yang pemikirannya kayak gitu, biasanya rata-rata kayak gitu. Wes kayak ngene nggih sosial iki men diurusi sik wong-wong kayak itu. Ya. Ini yang satu tadi adalah satu kampung tersebut enggan dol dadi guru TPA ya. Soalnya mau guru TPA ini grit-gritane di mata masyarakat kira udah aneh. Padahal apa kita berilmu satu ilmu itu sudah agak naik. Pernahkah guru TPA di sini nek ono sik kesurupan dipanggil nambani? Pernah Mas? Pernah belum? Belum. Ya Allah, esok suwe-suwe dipanggil jenengan. Tenan saya kesurupan guru TPA dia, guru TPA ya yang ditundang ya. Awang takbiran aja ono saya kesurupan kok sing nggawa sik apa gitu leong-leong itu. Guru TPA sik maju. Wah ya piye ya saking yakine wah iki engko tak waca Al-Fatihah engko ilang tenan alhamdulillah Mas. Wah kesurupan takbiran keliling kecapean dhek nggawa sik apa? Sik itu sik gede-gede ya itu. Dhek ngomyang-ngomyang dhewe lho. Wah, kreset-kreset itu. Tuh. Ya, jadi guru TPA adalah indahnya jadi guru TPA gitu. Nanti kalau enggak ada solusi apa, melayunya juga ning guru TPA. Pernah jenengan dicurhati sama ibu-ibu, anakku piye ya, Mas? Bu, kok iki ngeyel banget ya, mesti dicurhati kayak gitu. Hati tutuk wae, Bu, ngono ya. Ayo kandhani ngeyel iki ketaki ya, enggak ya. Gitu ya. Anake ngeyel banget saiki. Lah iya. Mesti jenengan mesti jawab mesti jenengan teng omah tok kei HP terus to Bu ngono. Ya kuwi sik marahi ya itu ya. Anak dikei HP engko dikon ibuke ngono wah ge acarane apik banget. Wah, ayo ge wis dhewe. Nah, itulah menjadi mesti banyak akan dicurhati oleh ibu-ibu apalagi kalau di sini pengasuh TPA-nya ibu-ibu. Mesti mesti curhatan orang-orang wali santrinya ini aneh-aneh. Bojoku ki nganu ya Bu, wah jan tobat tenan nyambut gawe kesel wis bae ngurusi anake barang piye Bu ya, mesti dicurhati kayak gitu. Dari sasaran guru TPA nih. Wah tobat tenan kayak iki kakangne kayak iki adine ditukuki terus wae mesti dicurhati kayak gitu. Yang kedua adalah malu kalau kita dah datang tidak ada muridnya, tapi kalau kita gak bertahan apa jadinya lingkungan tersebut. Ya, kenapa menjadikan ini? Kita menjadi guru TPA? Kita isin dari lingkungannya kene iki, wah nek rano TPA kok, itu jadi besok padahal yang menjadi ilmu praktisnya di akhirat adalah bisa membaca Al-Quran. Besok jenengan di sarean ditekoni ra Mas. Matematikane songo tambah songo gitu Mas. Di kuburan. Enggak toh Mas? Neng akhirat Mas. Mboten. Monggo ustazah neng akhirat sana bahasa Jawanya ini apa ditakoni enggak? Pasti ditakoni yang agama toh, padahal kalau mau menjadi kiai, mau menjadi ustazah itu harus bisa apa? Bisa apa? Bisa maca alif ba ta. Asik ngajari siapa? Itulah yang ngajari kita yang menjadi guru TPA ini. Di buku ini sudah habis itu. Nanti kita forum tanya jawab 10 menit ya. Itu. Kalau di sini masih ada, jika kita ada relakan waktu ngajar TPA, maka kita ada tuntutan kuasai atau benarkan kurikulum yang sering terjadi. Itu. Kalau sudah mau jadi guru TPA itu ya. Jadi ini sudah aktivis sejati. Sudah kita akhir, sudah nanti kalau ada tanya jawab. Nah itu tadi satu tadi bab yang mengapa engkau jadi guru TPA, mengapa engkau mau jadi guru TPA, tantangan guru TPA. Kok Anda melihat dua tantangan tersebut mah tetap isi jadi guru TPA. Kalau di sini bekal minimal guru TPA ada ini di sini. Di sini lagi, nah itu ini ringkasan ya. Selanjutnya mungkin ada tanya jawab. Yang mungkin sering terjadi adalah kita kurang, ya intinya kita
kurang mendoakan santri-santrinya. Kita berdoa kemarin pas pemilu aja ada ibu-ibu ya, ada ibu-ibu ora blas aku gah ndongake keluargaku, aku mek ora ndongake sik dadi presiden saiki gitu. Ada yang bilang gitu ya. Jadi kita memang sebagai guru TPA ternyata kita mungkin jarang menyinggung anak-anak didik kita untuk kita doakan gitu. Oh itu ibu-ibu nanti berdoa men ono sik dadi presiden gitu loh itu. Apalagi kita sebagai guru TPA, wah muga-muga sentuk santriku tadi sik berhasil atau gimana ya. Dah, kita pas setengah 11 kurang 5 menit ya. Hampir 1 jam. Siap? Kalau biasanya di TPA mana semangatmu? Kalau di sini nggak mau soal guru. Guru TPA biasanya buka, misalnya guru ngakon bae toh, iya itu. Iya. Ya, udah ya. Kita akhiri, kurang lebihnya dari saya mohon maaf, nanti ada forum tanya jawab ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.